Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bu Nurwasi dan Bu Mahayani sebagai pengampu mata kuliah metode perancangan 1. Maka nama saya Emandri Dircawinata dari kelas A2 dengan NIM 20104 dari kelompok 2. Di sini saya akan presentasikan hasil dari paper saya yaitu mengenai diagram program. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan diagram program, di sini saya akan menyampaikan sedikit proses dari awal sebelum memasuki tahap ke program diagram. Nah, di mana saya mendapatkan bangunan fungsi villa. Villa merupakan penginapan yang tidak hanya digunakan untuk beristirahat, melainkan juga sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah rapat dengan memberikan pelayanan jasa kamar dan ruang rapat. Nah, menurut Gunawan tahun 2007, villa dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan pembangunannya, yaitu villa resort, mountain villa, dan beach villa. Untuk karakteristik villa sendiri itu dibedakan menjadi 3, yaitu menghasilkan dan memasarkan, beroperasi 24 jam sehari, dan memiliki fasilitas yang cukup memadai. Nah, untuk karakteristik villa atau kriteria villa yang baik itu dapat dibedakan menjadi 5, yaitu mudah dijangkau, memiliki potensi mendukung, memiliki kenyamanan, awet, dan mudah dirawat. Nah, kemudian lanjut untuk program fungsi, di mana program fungsi ini merupakan informasi spesifik tentang pelaku dan kegiatan, di mana aktivitas dalam villa ini saya klasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu pengunjung dan pengelola, di mana pengunjung saya bedakan menjadi 4, yaitu orang tua pria, orang tua wanita, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kemudian untuk pengelola itu saya bedakan menjadi 4 juga, yaitu manajer, cleaning service, penjaga, dan tukang kebun. Nah, ini merupakan karakteristik dari pelaku sesuai dengan jenisnya. Nah, kemudian dari orang tua pria hingga ke tukang kebun. Nah, ini merupakan pola kegiatan pengunjung secara umum, baik dari datang hingga pulang. Kemudian lanjut, ini merupakan pola kegiatan secara umum dari pengelola dari datang, bekerja sesuai bidangnya hingga kembali pulang. Nah, ini merupakan hubungan kegiatan di mana hubungan kegiatan merupakan keterkaitan kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya dari satu kesatuan sistem fungsi, di mana hubungan kegiatan itu dibedakan menjadi 3, yaitu hubungan erat, sedang, dan jauh. Nah, kemudian program ruang, di mana program ruang ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan ruang yang dilakukan pada saat perancangan, di mana pada perancangan villa ini saya menggunakan 12 jenis ruangan. Itu yang pertama, kamar superior, di mana perhitungan dalam program ruang dari kamar superior ini dimulai dari civitas, siapa saja yang penggunaan dan berapa jumlahnya, furniture apa saja yang diperlukan pada ruangan ini, dan aktivitasnya apa saja, sehingga menemukan luas total dari kamar superior yaitu 25 meter persegi. Kemudian kamar double bed itu 23 meter persegi, kamar mandi tipe 1 5 meter persegi, ruang ganti tipe 1 7,9 meter persegi, kemudian kamar mandi tipe 2 3,9 meter persegi, ruang ganti tipe 2 4,1 meter persegi, kamar mandi luar 3,9 meter persegi, kemudian dapur 15 meter persegi, ruang makan 18 meter persegi, kemudian resepsionis 8,3 meter persegi, gudang 4,5 meter persegi, dan yang terakhir yaitu ruang santai 10,7 meter persegi. Nah, sekarang baru kita akan melanjutkan progres ke program diagram. Di mana program diagram yang pertama yaitu bubble diagram. Bubble diagram merupakan organisasi ruang yang dilakukan berdasarkan aktivitas, di mana yang diklasifikasi menjadi 3 jenis ruangan, yaitu ruang utama dilambangkan dengan warna oranye, kemudian ruangan penunjang dilambangkan dengan warna biru, kemudian ruang servis dilambangkan dengan warna ungu. Nah, ini merupakan blok plan dari bangunan yang disesuaikan dengan organisasi ruang, sehingga menghasilkan denah kasaran dari lantai 1 maupun lantai 2. Nah, kemudian ini merupakan konteks diagram, di mana konteks diagram merupakan analisis terhadap kondisi klimatologi dari sumber daya lingkungan site. Mana site ini lokasi site dari yang saya gunakan yaitu di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Kecamatan Tegalalang dan Setawar, dengan bentuk site yaitu persegi panjang hampir menyerupai bentuk trapesium dengan luasan 10 meter persegi. Nah, arah lintas matahari pada lokasi saat ini yaitu secara universal, yaitu dari arah timur ke arah barat dengan suhu tertinggi yaitu 30 derajat dan terendah 22 derajat Celcius. Kemudian untuk arah lintas mata angin berdasarkan data BMKG yaitu embus kencang dari arah tenggara ke arah barat laut. Kemudian untuk orientasi dari bangunan arah angin sebaliknya yaitu dari barat daya ke timur laut.
Kemudian untuk kebisingan dibedakan menjadi 3, yaitu kebisingan tertinggi dari permukiman, kemudian kebisingan sedang itu berasal dari villa yang berada di sebelah site, kemudian kebisingan rendah itu berasal dari persawahan yang ada di lingkungan sekitar. Ini merupakan kondisi yang ada di lingkungan site, yaitu ada kabel telepon, tiang listrik, kemudian drainase tepi sawah, kemudian akses menuju site menggunakan perkerasan paving, kemudian akses utama menuju site itu menggunakan perkerasan aspal, dan ada drainase di sepanjang akses utama. Nah, kemudian konseptual diagram, di mana konseptual diagram merupakan konsep masa dari bangunan. Nah, untuk masa yang pertama itu terdiri dari bentuk site, kemudian masa yang kedua merupakan formasi bentuk masa site ke masa L yang digunakan sebagai masa bangunan utama. Kemudian masa yang ketiga merupakan transformasi dari bentuk L yang dipisahkan menjadi 2 karena bangunan utama menggunakan 2 masa bangunan. Kemudian masa keempat merupakan bentuk dari transformasi yang disesuaikan dengan zoning ruang-ruang yang dimiliki baik itu lantai 1 maupun lantai 2. Kemudian masa kelima merupakan area lantai 1 dengan penambahan bukaan, dan itu juga pada masa ke-6 merupakan area lantai 2 yang memberikan bukaan sebagai alur sirkulasi dan respon potensi. Ini merupakan detail dari bukaan-bukaan yang diberikan dari lantai 1 maupun lantai 2 dengan penambahan gambar alur sirkulasi udara yang akan ditimbulkan dan arah lintas matahari. Nah, kemudian ini merupakan program diagram, di mana program diagram ini yaitu penggambaran peletakan dari masing-masing ruang yang ada di villa ini, di mana pada program diagram ini yaitu dihasilkan dari block plan dan organisasi ruang yang dilakukan pada bubble diagram. Nah, sirkulasi diagram, di mana sirkulasi diagram itu dibedakan menjadi 3 sirkulasi, yaitu sirkulasi pengunjung warna merah, kemudian sirkulasi pengelola warna biru, dan sirkulasi kuning warna yaitu sebagai sirkulasi kendaraan, di mana sirkulasi pada villa ini yaitu dapat diklasifikasi menjadi sirkulasi linier karena disesuaikan dengan pola aktivitasnya. Kemudian untuk sirkulasi vertikal yaitu ada pada area tangga karena penghubung dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, untuk struktur diagram, memang struktur diagram ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu upper struktur yaitu pada bagian atap dari bangunan atau bagian atas, kemudian superstruktur merupakan bagian tengah dari bangunan yang menerima beban secara vertikal, kemudian untuk substruktur merupakan area pondasi atau area bawah dari bangunan. Nah, kemudian lanjut untuk activity diagram, di mana ini merupakan aktivitas secara umum dari pengunjung, yaitu dari datang, parkir, transaksi, bermain, beristirahat, berekreasi, makan, mandi, berenang, check out, hingga pulang. Nah, ini merupakan aktivitas dari pengelola, di mana manajer datang, parkir, transaksi, mengatur waktu dan mengawasi, dan pulang. Kemudian cleaning service, datang, parkir, melaksanakan tugas, registrasi, pulang. Penjaga datang, parkir, menjaga keamanan, registrasi, pulang. Begitu juga dengan tukang kebun, dari datang, parkir, menata kebun, registrasi, dan pulang. Nah, ini merupakan plan diagram. Nah, plan diagram ini merupakan aktivitas yang kemungkinan dilakukan sesuai dengan jenis ruang-ruang yang ada di villa ini, di mana aktivitas ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sering dan normal. Yang sering dilambangkan dengan warna yang lebih tebal, dan normal yang dilambangkan dengan warna yang lebih tipis. Jadi untuk orang tua, intens dari kegiatannya itu ada di ruang superior dan ruang santai, kemudian anak-anak ada ruang double bed dan ruang santai. Nah, untuk cleaning service dan manajer itu sama rata karena disesuaikan dengan aktivitas dan tugasnya. Nah, ini merupakan astronometry diagram, yaitu dibedakan menjadi 3, lantai 1, lantai 2, dan pada bagian atap. Nah, kemudian ini merupakan scale diagram, di mana scale diagram di sini saya mengambil pada kamar superior dengan luas total 5x5, dengan fasilitas kamar mandi 3x2,5, dan untuk area ruang ganti yaitu 2x2,5. Nah, kemudian ini merupakan masa diagram, di mana masa diagram ini merupakan masa yang menggambarkan masa-masa peruangan. Nah, pada ruangan utama itu dilambangkan pada warna kuning, kemudian warna hijau tua melambangkan masa dapur, kemudian ruang santai dilambangkan warna hijau muda dan warna biru, kemudian kamar mandi luar dilambangkan dengan warna merah. Nah, kemudian masuk ke geometrik diagram, di mana geometrik diagram pada tampak itu saya menggunakan analisis proporsi dengan golden section. Nah, pada tampak itu tidak sesuai dengan golden section, namun jika dianalisis dari tampak samping itu proporsi tinggi dan lebarnya sesuai dengan golden section. Dan ini merupakan transformasi bentuk penerapan pada bangunan ini, yaitu bentuk segitiga sebagai bagian atap dan bentuk persegi panjang itu digunakan sebagai bentuk dasar dari bangunan.
Nah, ini merupakan ilustrasi diagram, di mana ilustrasi diagram ini merupakan visual dari finishing dengan penunjang di lantai 1, di lantai 2, konseptual masa bangunan, kemudian struktur, kemudian analisis klimatologi, sketsa tampak depan dan tampak samping gambar kerja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dalam presentasi, mohon dipermaklumi. Akhir kata saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.